Tendangan geledek Dendi bawa Garuda taklukkan Turkmenistan. Debut yang buruk bagi Roberto Mancini. Ternyata, Rodri pernah sindir performa Haaland usai final Liga Champions. Van Dijk dapat hukuman tambahan imbas insiden kontra Newcastle. Coutinho join Al Duhail. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Euro 2024, Spanyol menang telak 7-1 atas Georgia. Alvaro Morata jadi pemain yang paling bersinar dengan mencetak hat-trick di menit 22, 40, dan 66. Sementara Georgia hanya mampu membalas satu gol melalui Georgi Chakvetadze, menit 49. Hasil ini membuat La Roja naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup A. Skotlandia berhasil menang meyakinkan dengan skor 3-0 atas lawannya Cyprus. Gol Skotlandia dicetak oleh Scott McTominay menit 6, Ryan Porteous menit 16, dan John McGinn menit 40. Kemenangan ini membawa McTominay CS memuncaki klasemen sementara grup A. Sementara Cyprus harus puas terbenam di dasar klasemen. Tak cuma Spanyol, Kroasia juga menang besar setelah mengalahkan Latvia dengan skor 5-0. Bruno Petkovic jadi pemain paling berpengaruh setelah mencatatkan 2 gol dan 1 assist. Dengan tambahan 3 poin, Luka Modric CS naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup D, sedangkan Latvia berada di posisi paling buncit. Bergeser ke grup J, Portugal menang tipis 1-0 atas Slovakia. Gol sematawayang dari Bruno Fernandes di menit 43 jadi pembeda di pertandingan ini. Kemenangan ini membawa Portugal kian kokoh di puncak klasemen sementara grup J, diikuti Slovakia di urutan kedua. Dalam agenda FIFA Matchday pertama bulan ini, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan tamunya Turkmenistan dengan skor 2-0. Gol dicetak oleh Dendi Sulistiawan menit 19 dan Egy Maulana Fikri menit 90. Pertandingan sudah seru sejak babak pertama. Jual beli serangan tersaji sepanjang laga, namun skuad Garuda tampaknya terlalu kuat bagi Turkmenistan. Kemenangan ini membuat Indonesia mendapat tambahan poin ranking FIFA sebanyak 5,41. Dalam kemenangan telak Timnas Spanyol atas Georgia, ada 2 rekor yang tercipta. Yang menarik, keduanya dicetak oleh pemain muda yang kini bermain untuk Barcelona, Lamine Yamal. Dilansir di Atletik, pemain sayap itu jadi pemain Spanyol termuda dengan usia 16 tahun 57 hari yang melakukan debut di tim senior. Ia juga jadi pemain termuda yang mampu mencetak gol di laga resmi bersama La Roja. Laga melawan Costa Rica jadi laga perdana Roberto Mancini sebagai alinatore Timnas Arab Saudi. Sayangnya, ia melewati laga debutnya dengan sangat buruk. Dilansir Football Italia, laga yang dimainkan di St. James Park itu berakhir dengan kekalahan 1-3 bagi Arab Saudi. Ini jadi awal yang buruk bagi pelatih yang pernah membawa Timnas Italia menjuarai Euro 2021. Di salah satu wawancara setelah Manchester City berhasil mengamankan treble winner, Rodri ditanya soal golnya di laga final Liga Champions kontra Inter Milan. Dengan mengejutkan, Rodri justru merespon dengan sindiran halus kepada rekan satu timnya, Erling Haaland. Dilansir Tribuna, Rodri tak kuasa menahan diri untuk tidak mengejek Haaland. Dengan nada bercanda, ia berkata, terkadang Erling tidak melakukan tugasnya, jadi Rodri harus melakukannya dengan kakinya sendiri. Kisruh di tubuh Manchester United yang melibatkan Jadon Sancho dan Erik ten Hag telah memasuki babak baru. Dilansir ESPN, situasi di ruang ganti kian memburuk setelah pemain-pemain Manchester United dilaporkan mulai muak dengan kelakuan Sancho. Sikapnya di tempat latihan dan di hari pertandingan melawan Arsenal membuat respek para pemain dan staf kepelatihan sudah menurun. Apalagi responnya yang berapi-api di media sosial sangat tidak mencerminkan sebagai seorang profesional. Transfer Neymar dari PSG ke Al Hilal menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Direktur Finansial Borussia Dortmund menyebutkan transfer tersebut sebagai suatu tindakan ilegal. Dilansir AS, dalam acara European Club Association atau ECA di Berlin, Kepala Direktur Keuangan Dortmund Thomas Rees menuduh ada niat yang mengakali financial fair play saat PSG menjual Neymar. Rees merasa kalau PSG yang memiliki kedekatan dengan Qatar telah bekerja sama dengan Arab Saudi agar klub mendapatkan pemasukan besar dengan melepas sang pemain ke Arab. Karena dengan begitu, PSG bisa menyeimbangkan neraca keuangan dan terhindar dari FFP. Namun tuduhan itu ditampik oleh Nasser Al-Khelaifi. Ia merasa Rees telah memperlakukannya di depan perwakilan klub yang hadir ke ECA.
Kabar buruk bagi fans Liverpool, bek andalan mereka yakni Virgil van Dijk dilaporkan telah mendapatkan sanksi tambahan pasca insiden di laga kontra Newcastle pekan lalu. Dilansir ESPN, pemain asal Belanda itu mendapatkan tambahan larangan bermain 1 kali dan denda sebesar 100.000 pound atau 1,9 miliar. Sanksi itu dijatuhkan setelah FA menemukan bukti kalau Van Dijk menggunakan kata-kata kasar untuk menghina wasit. Itu berarti ia tak akan bisa tampil di laga kontra Wolves pekan depan. Kabar mengejutkan datang dari Aston Villa. Pihak klub mengkonfirmasi kalau salah satu bintangnya yakni Philippe Coutinho resmi telah bergabung dengan klub Qatar Al Duhail. Dilansir BBC, pemain asal Brasil itu bergabung dengan Al Duhail sebagai pemain pinjaman selama 1 musim ke depan. Sang pemain sempat menolak tawaran dari Besiktas dan Real Betis demi bergabung dengan tim Qatar tersebut. Krisis finansial yang semakin meresahkan membuat Barcelona melakukan terobosan unik untuk mendapatkan tambahan uang. Dilansir Gol, Barca telah berusaha menjual rumput Stadion Camp Nou di tengah masa renovasi. El Barca dengan cerdiknya memungut rumput-rumput stadion dan dijual kepada fans. Lucunya strategi ini dirasa berhasil karena rumput tersebut laku keras. Kabarnya, Barca mematok harga rumput di kisaran 50 euro atau setara Rp823.000 sampai Rp420 atau setara 6 juta rupiah. Kabar mengejutkan datang dari kasta ketiga Liga Italia. Stadio Erasmo Lacovoni, markas Taranto, dilaporkan terbakar usai pertandingan derby antara Foggia dan Taranto. Dilansir Daily Star, kebakaran ini disebabkan oleh amukan Ultras Foggia yang tak menerima kekalahan. Foggia yang kini berada di dasar klasemen sementara Serie C kalah atas rivalnya Taranto dengan skor 2-0. Para fans yang tak terima pun akhirnya membakar Stadion Taranto seusai pertandingan. Kabar menyedihkan juga datang dari tim Serie A Inter Milan. Kabarnya penggawa anyar mereka Alexis Sanchez menderita penyakit yang cukup mengkhawatirkan. Dilansir Football Italia, saat menjalani tugas internasional bersama Chile, tim dokter timnas Chile melaporkan kalau Sanchez menderita anemia. Sel darahnya berkurang banyak dan itu bisa berimbas buruk pada karirnya. Mendengar kabar itu, pemeriksaan lebih lanjut pun akan dilakukan oleh Inter. Meski hanya menjadi kiper cadangan dalam beberapa pekan terakhir, Wojciech Szczesny tampaknya sudah betah di Juventus. Kabarnya pemain asal Polandia itu bersedia menandatangani perpanjangan kontrak. Dilansir Football Italia, Juve berniat memperpanjang kontrak Szczesny hingga tahun 2026, tapi tak sanggup untuk membayar gajinya yang berada di angka 7 juta euro, setara 115 miliar rupiah per musim. Sang pemain kabarnya tak keberatan untuk memangkas gajinya, asalkan bisa terus membela La Spezia Signora. Federico Chiesa dan Lorenzo Pellegrini dikabarkan telah menarik diri dari skuad timnas Italia yang sedang mempersiapkan pertandingan melawan Makedonia Utara dan Ukraina. Dilansir Football Italia, kedua pemain tersebut dilaporkan mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan di klubnya masing-masing. Belum jelas separah apa cedera mereka, tapi jika harus absen dalam jangka waktu yang lama, ini bakal jadi kerugian bagi Juventus dan AS Roma. Baru 2 tahun melatih timnas Jerman, Hansi Flick sudah menghadapi ancaman pemecatan setelah Der Panzer tampil angin-anginan di bawah asuhannya. Dilansir BBC, di jeda internasional kali ini, Hansi Flick berada dalam tekanan. Nasibnya bisa saja ditentukan dari hasil yang didapat dalam 2 pertandingan ke depan. Jika tak memuaskan, Flick bisa saja dipecat karena Federasi Sepak Bola Jerman sudah mendapatkan tekanan dari para fans. Mereka tak mau kembali tampil memalukan ketika jadi tuan rumah Euro 2024 mendatang. Penggawa baru Manchester United, Sofyan Amrabat, dikabarkan telah menarik diri dari skuad timnas Maroko yang sedang melakoni laga jeda internasional. Dilansir Gol, Amrabat absen karena cedera punggung yang sudah terdeteksi sebelumnya. Tampaknya cedera itu lebih parah dari perkiraan awal. Maka dari itu, Amrabat tak mau mengambil resiko dan memutuskan untuk keluar dari skuad timnas Maroko. Donny van de Beek jadi salah satu pemain Manchester United yang ingin hengkang di musim panas kali ini. Karena bursa transfer Eropa dan Arab Saudi sudah ditutup, satu-satunya jalan keluar adalah bermain di Liga Turki. Dilansir Manchester Evening News, setidaknya ada 2 klub Turki yang tertarik untuk mendatangkannya. Mereka adalah Fenerbahce dan Galatasaray. Di sisa waktu yang ada, United tengah menunggu tawaran resmi dari klub tersebut. Mengingat bursa transfer Liga Turki masih terbuka hingga 15 September mendatang.
Kabar mengejutkan datang dari pendobrak 4 besar Liga Inggris, West Ham United. Mereka dikabarkan siap menampung mantan pemainnya, Jesse Lingard, yang kini berstatus tanpa klub. Dilansir Daily Mail, setelah dilepas Nottingham Forest akhir musim lalu, Lingard belum menemukan klub baru. Kini, The Hammers siap untuk memberikan kontrak jangka pendek kepada sang pemain. Kabarnya, kontraknya akan berdurasi 1 tahun. Setelah bergabung ke Arsenal, Leandro Trossard belum menjadi langganan di skuad utama Mikel Arteta. Sang pemain pun akhirnya angkat bicara soal situasi ini. Dilansir Goal, meski tak selalu menjadi pilihan utama, Trossard yakin akan mendapatkan kesempatan di kemudian hari. Ia paham betul Arsenal akan memainkan 1 laga dalam 3 hari. Jadi, pelatih tak mungkin bermain dengan pemain yang sama terus-menerus. Selain itu, ia juga menegaskan kalau besar kecilnya jumlah menit bermain tergantung pada dirinya sendiri. Semua terserah padaku. Apakah aku mau membuktikan diri pada Arteta atau tidak? Pelatih pun sudah pernah berkata demikian. Lagi-lagi, kebijakan unik akan dikeluarkan oleh bos Chelsea, Todd Boehly. Setelah menghapus biaya subsidi perjalanan laga tandang untuk fans, Boehly malah berniat membangun patung singa yang sangat besar di depan markas Chelsea. Dilansir Goal, bukan hanya satu. Boehly ingin membangun 2 patung singa setinggi 8 kaki atau sama dengan 2,5 meter di depan Stamford Bridge. Perizinan sedang diurus dan proyek pun akan segera dimulai. Kegagalan transfer Joe Palhinha dari Fulham ke Bayern Munchen jadi salah satu kegagalan paling konyol di bursa transfer musim panas kemarin. Meski demikian, tampaknya The Bavarian belum menyerah untuk mendapatkan pemain berpaspor Portugal itu. Dilansir Evening Standard, Bayern akan datang lagi pada bulan Januari. Mereka akan menyusun strategi baru untuk mendapatkan sang pemain. Namun, Fulham tetap bersikap sama. Mereka hanya mau melepas Palhinha apabila sudah mendapatkan penggantinya. Gagal meyakinkan Graham Potter, Olympique Lyon mengalihkan pandangan kepada nama-nama pelatih lain untuk menggantikan Laurent Blanc. Dilansir Sky Sport, ex-manajer Wolves Julen Lopetegui jadi opsi yang paling memungkinkan. Selain Lopetegui, manajemen Lyon juga sedang bernegosiasi dengan mantan manajer AS Roma, Paulo Fonseca. Bintang Argentina, Papu Gomez masih belum menemukan klub baru hingga ditutupnya jendela transfer musim panas ini. Namun, karena statusnya bebas transfer, ia bisa bergabung dengan klub baru kapanpun. Dilansir Football Italia, AC Monza tertarik mendatangkannya. Namun, Gomez justru menunggu tawaran dari Arab Saudi. Ia lebih tergoda dengan dana besar yang dimiliki Arab ketimbang kembali bermain di Italia. Sempat dirumorkan bakal meninggalkan Juventus, Weston McKennie memutuskan untuk tetap bertahan. Dilansir Goal, sang pemain mengatakan kalau dirinya belum menyerah. McKennie ingin membuktikan kalau orang-orang salah meremehkannya. Ia ingin memperjuangkan posisinya di Juve dan membungkam setiap mulut yang mengkritiknya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!